kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lihat Bung Kameramen sangat energik siang ini. Dia siap untuk memenangkan kedaulatan rakyat Indonesia. Betul nggak Bung Kameramen? Insya Allah. Mantap. Silakan Bung Kameramen, mau apa nih? Ya, terima kasih Bung Alfian. Ini ada berita dari CNBC Indonesia. Judulnya adalah Mahfud pastikan mundur dari Kabinet Jokowi. Ini pernyataan lengkapnya. Nah, Bung Alfian, tapi kalau saya cek berita, belum ada, maksudnya artinya Mahfud MD itu belum berhenti, masih baru pengen berhenti gitu, Bung Alfian. Tapi anggaplah, berarti kan Jokowi jadi juga baru speak gitu ya. Jokowi sudah merespon. Saya sangat menghargai kalau Pak Mahfud mempunyai keputusan itu. Nah, jadi berarti kan dalam waktu dekat atau beberapa hari atau mungkin hari ini dia akan mundur lah dari menteri, Bung Alfian. Nah, tapi kalau saya pribadi, kalau dia memang ingin punya niat baik, sayang kalau menurut saya beliau keluar. Kenapa? Akhirnya beliau nanti putus komunikasi atau tidak bisa lagi melihat, mendengar langsung, bahkan bisa jadi beliau diisolir oleh aparat-aparat yang selama ini bisa langsung laporan ke beliau. Kan Menko Polhukam biasanya langsung dapat informasi baik dari KPK, polisi, TNI. Nah, tapi mungkin kita menghargai beliau juga sebagai, mungkin dia udah sangat resah, Bung Alfian, berada di dalam satu sisi tidak beretika karena menjabat tapi nyalon juga. Kemudian ya mungkin udah ada gesekan-gesekan mungkin di dalam istana, atau mungkin Bung Alfian punya respon lain. Ya, saya punya respon, sementara saya tidak sependapat dengan Bung Kameramen bahwa Pak Mahfud MD segera mundur dan segera Sri Mulyani Indrawati, segera Pak Basuki, karena itu nama-nama itu sudah santer Bung Kameramen disebut. Iya. Ada 15. Karena kalau dalam sistem tata negara, kalau sudah menteri-menterinya kosong, berarti koordinasi dan pengendalian sistem pengelolaan negaranya semakin tidak terkendali. Dan itu menjadi alasan kuat untuk pihak DPR, alasan kuat untuk pihak masyarakat umum, alasan kuat untuk orang-orang yang punya keberanian secara heroik, patriotik Indonesiana. Maka intinya sudah Pak Mahfud segera nyatakan, jangan cuma bicara saja, umumkan kemunduran dirinya. Dan tentu alasan yang tadi disampaikan oleh Bung Kameramen juga bisa dimaklum. Tapi menurut hemat saya posisinya sudah sangat menunjukkan kepengecutan. Kalau sudah ngumumin mau mundur, nggak jadi lagi, jadi malah jadi Bung Alfian, lagi-lagi kita harus menjauhkan husnuzon pada rezim ini, Bung Alfian. Karena Mahfud MD keluar bisa dia langsung gantiin siapa, bisa pakai reshuffle. Ya kita husnuzon. Misalnya kita berhusnuzon 15 keluar, dia pasti langsung gantiin orang, Bung Alfian. Ya, DPR juga udah disumpel-sumpel, kita juga nggak tahu PDIP sama dia gimmicknya seperti apa. Betul. Nah, tapi kan tentu Bung Alfian, yang sering Bung Alfian sampaikan bahwa pertolongan Allah begitu dekat. Jadi dalam beritanya, Bung Alfian, Mahfud MD memastikan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut diambil sebagai bentuk protes sekaligus kritik moral. Cawapres nomor urut 3 tersebut belak-belakan soal rencananya mengundurkan diri saat ditanya seorang warga di Semarang dalam acara Tabrak Prof. Wah, ini ngikutin Debak Anies. Ikutin acara Desak Anies atau Selepet Imin. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan, kata warga tersebut saat membuka pertanyaan. Nah, Bung Alfian, tapi Fadlizon, kalau Bung Alfian mau lihat Instagramnya, sebentar saya cek dulu ya Bung Alfian. Fadlizon nyinyir pada keputusan Mahfud MD dengan kalimat momentum mundur sebenarnya sudah lewat berbulan-bulan lalu, jadi tak ada surprise lagi alias nggak ngaruh. Kritik Mahfud pada pemerintah di bidang Polhukam artinya mengkritik dirinya sendiri, hanya menunjukkan kegagalan diri sendiri. Selesai.
Nah itu apa respon Bung Alfian dari omongan Fadlizon? Kok saya malah melihat Fadlizon sedang menutupi arus. Tuh Mahfud udah mundur no, kapan Prabowo? Gimana Bung Alfian responnya? Ya, yang jelas Fadlizon adalah orang yang saya kenal. Dia mempunyai karakter yang baik, dia mempunyai cara berpikir yang logis, dia mempunyai kemampuan kecerdasan yang memadai. Jadi kalau boleh saya bilang, Fadlizon ini berkata boleh diduga, patut diduga, beda di mulut, beda di hati. Ya, buat Bang Fadli, saya kenal antum lama sekali dan antum seorang yang sangat mengikuti hati nurani. Antum seorang penyair, antum seorang yang bisa mengarang lagu, antum banyak membuat puisi-puisi dan prosa-prosa. Jadi sesungguhnya apa yang antum sampaikan lewat mulut antum ini adalah bagian daripada nggak ngomong aja dah, gua ngomong dah gitu kira-kira. Jadi artinya soal Mahfud kalau mundur segala macam dalam sistem tata negara, kalau menteri-menteri sudah mundur berarti pemerintahan itu sudah hancur sebenarnya. Udah end game ya, udah game over ya, udah selesai gitu Bung Kameramen. Tapi intinya untuk Bang Fadlizon, terima kasih telah mau berpendapat, dan saya paling tidak, saya kemarin mikir-mikir kok Fadlizon nggak ada nih suaranya dalam berbagai situasi. Tapi kan kelihatan sekali Bang Fadlizon tidak begitu energik, tidak begitu terlihat di mana-mana. Kan biasa kan di acara-acara di televisi dia malu kan bagaimanapun, apalagi kalau nanti berhadapan dengan Rocky Gerung, berhadapan dengan Faisal Assegaf, berhubungan dengan dia akan bagaimanapun. Fadlizon hatinya ada di umat sesungguhnya. Fadlizon adalah bagian daripada kelurusan hati, mudah-mudahan hati yang pernah saya kenal. Kalau sekarang dia telah berubah, itu berarti ya urusan dia dengan Allah dan dengan sejarah hidupnya sendiri. Iya nih Bung Alfian, orang-orang yang sempat Bung Alfian kenal baik sekarang banyak yang malah memuja-muja Gibran nih Bung Alfian. Entah salahnya di mana atau nunggu giliran dengan Bung Alfian. Nauzubillah. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk menteri-menteri lain nih Bung Alfian yang mungkin masih gengsi atau masih nyari momentum atau spotlight yang pas untuk mundur? Atau baiknya gimana? Sekalian closing, silakan Bung Alfian. Ya kalau dibilang Bung Kameramen, menteri-menteri sekarang nggak ada yang bisa diharapkan untuk mempunyai daya energi, karena mereka adalah orang-orang yang sebetulnya sudah dibuat jadi bebek-bebek dan kerbau-kerbau cocok hidung. Kan dengan mundurnya Anies Baswedan dulu, mundurnya Said Didu, mundurnya Sudirman Said, mundurnya Riza Ramli, itu kan orang-orang yang masih punya hati nurani. Jadi kembali sebagai bentuk penutup buat seluruh masyarakat, mari kita hidupkan jiwa kita maju, tak gentar membela yang benar. Halo Bandung, ayo Bung, rebut kembali Indonesia kita dari tangan oligarki. Oligarki hancurkan, oligarki kalahkan. Iya Bung Alfian, maaf saya potong sedikit. Kan mungkin tambahan di akhir closing ini Bung Alfian, kan Mahfud ada hawa-hawanya mau mundur nih Bung Alfian. Ya juga di channel Bung Alfian ada video bisa dicari, jangan silau dengan Mahfud MD, karena bagaimanapun Mahfud MD yang mengubarkan Front Pembela Islam yang sangat baik pada umat. Nah tapi Bung Alfian, sisi lain perlu nggak Prabowo, orang yang nyapres juga, mundur Bung Alfian? Karena kita capek nih, bantuan Palestina diklaim mulu dari Menhan. Langsung closing lagi Bung Alfian. Ya, untuk Pak Prabowo menurut saya dia mundur mau tidak mundur nggak ada bedanya, karena bagaimanapun Pak Prabowo yang saya kenal baik dan saya juga punya pengalaman berinteraksi baik, saya tegaskan saya tidak akan memilih Anda dan tidak akan merekomendasi Anda. Kepada teman-teman yang memilih beliau, saya nyatakan segera beristikharah agar Anda segera menyatakan pemihakan dan kembali untuk menyatakan Indonesia Raya merah putih, Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.